warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lazwari Rafi dengan NIM 240705145. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya melaksanakan soal UTS dari mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ridho Ilahi. Baik, tanpa memperpanjangkan basa-basi, saya langsung saja ke pembahasannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart atau diagram alir. Flowchart atau diagram alir adalah representasi grafis dari sebuah proses, algoritma, atau sistem menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan langkah-langkah dan alur kerja secara berurutan. Macam-macam flowchart atau lain. Yang pertama ada flowchart sistem, yaitu menggambarkan alur kerja atau proses dalam suatu sistem secara menyeluruh, menggunakan untuk menunjukkan hubungan antara proses dalam sistem. Yang kedua ada flowchart dokumen, menjelaskan aliran dokumen dan informasi di dalam sistem, digunakan untuk melacak perpindahan dokumen dari satu bagian ke bagian yang lain. Yang ketiga ada flowchart proses, menyajikan langkah-langkah dalam suatu proses bisnis dan manufaktur secara detail, fokus pada urutan aktivitas. Yang keempat ada flowchart program, digunakan dalam pemrograman untuk menggambarkan logika algoritma atau alur dari program komputer secara rinci. Yang kelima ada flowchart skematik, yaitu menunjukkan aliran proses beserta hubungan fisik antar elemen seperti pengaturan, peralatan, dan arus kerja. Sekarang saya akan menjelaskan tentang if dan switch case. If dan switch case adalah percabangan dalam pemrograman, yaitu cara untuk membuat program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, if dan pengertian dari if tersebut yaitu digunakan untuk mengevaluasi kondisi. Jika kondisi benar, true, maka perintah dalam blok if dijalankan. Bisa juga ditambah else atau as if untuk penanganan kondisi lain. Sedangkan switch case yaitu digunakan ketika ada banyak kemungkinan nilai dari satu variabel dan setiap nilai memiliki aksi tertentu. Nah, berikut ini merupakan contoh dari codingan dari if dan switch case. Codingan ini dibuat menggunakan bahasa Python untuk codingan ini. Baik. Nah, sekarang kita memasuki tentang uncounted loop. Dalam pemrograman, loop itu artinya pengulangan. Program melakukan sesuatu berulang kali. Nah, ada dua jenis loop. Yang pertama adalah counted loop, yaitu pengulangan yang jumlahnya sudah jelas, dan yang kedua ada uncounted loop, pengulangan yang jumlahnya nggak pasti. Uncounted loop itu pengulangan yang terus jalan selama kondisinya masih benar dan kita nggak tahu pasti berapa kali akan diulang. Biasanya kita pakai while loop buat ini. Nah, ini contohnya. Di situ, ini contohnya. Di situ program bakal terus minta input sampai user ngetik exit. Kita nggak tahu berapa kali user akan ngetik, bisa 3 kali, bisa 10 kali atau lebih. Makanya disebut uncounted loop. Uncounted loop ini sering dipakai kalau kita perlu menunggu kondisi tertentu, misalnya input user, status login, atau koneksi jaringan. Nah,
sekarang kita membuat flowchart persegi panjang menggunakan logaritm. Logaritm ini yaitu aplikasi ngoding untuk menghitung luas dari flowchart. Nah, langkah pertama yaitu kita buat deklarasinya dulu. Kita masukkan tipenya yaitu tipe integer, lalu kita buat nama variabelnya yaitu panjang, lebar sama luas. Nah, oke. Terus kita buat outputnya yaitu input nilai panjang, oke. Terus kita masukkan inputnya itu panjang, karena di sini kita buat input nilai panjang, maka di sini kita buat panjang. Terus kita buat output lagi yang seperti sorry. Kita buat seperti yang pertama, input nilai lebar. Nah, karena yang pertama kita nilai panjang, maka yang kedua nilai lebar untuk mencari luasnya berapa. Terus kita masukkan input yaitu lebar. Nah, oke. Setelah lebar, baru kita masukkan asingnya nih. Di sini kita buat variabelnya luas, karena kita mencari hasil dari luas. Terus maka kita taruh di sini luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, sini. Setelah itu baru kita masukkan outputnya yaitu hasilnya adalah terus n luas. Nah, ini sudah siap. Sekarang kita run. Kita akan cari hasilnya. Di sini ditulis input nilai panjang. Kita masukkan nilai panjangnya 10. Terus baru input nilai lebar. Lebarnya kira-kira 5 meter lah. Nah, setelah itu baru keluar hasilnya 10 kali 5, maka luasnya 50. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat lucu chart. Lucu chart ini kita buat diagram sama seperti kita buat flowchart di logaritm. Kita membuat diagram variabelnya yang sama. Yang pertama yaitu kita buat terminatornya dulu. Di sini kita buat taruh di atas,
kita taruh nama sama seperti yang di logo di TP itu main atau mulai ya. Terus kita tarik tanda panah, lalu kita tarik ke bawah, terus kita buat trigger proses. Kita ubah nama menjadi integer panjang lebar terus luas. Ini karena kelebihan kita buat gede dikit. Nah, terus kita tarik garis lagi. Nah, kita buat outputnya. Nah, datang. Terus kita buat nama output, yaitu menginput nilai panjang. Nah, karena ini begini, kita samain dengan yang di atas. Nah, setelah itu kita buat baru kita buat inputnya dengan sama input panjang, lalu kita buat outputnya, output yang kedua dengan cara kita buat nama output input nilai lebar, terus klik lagi ke bawah. Terus baru kita buat inputnya, input lebar, lalu kita buat proses, kita buat luas sama dengan apa ini, luas sama dengan panjang kali lebar ya, kita buat ini. Nah, terus kita sejarin. Setelah itu baru output hasil kita buat dengan data, label data. Terus output hasil adalah terus dan luas. Karena ini nggak muat, kita buat agar muat. Nah, kita sejarin. Nah, setelah itu baru kita buat terakhirnya, yaitu end.
kita ingin melihat hasilnya, sama seperti yang kita buat di logo hitam. Kita tekan copy untuk melihat hasilnya. Ini dia yang kita buat. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.